Gimana kalau misalnya saya lahirin sama bidan? Kalau ada apa-apa, dokter spesialis juga akan datang gitu. Tapi kamu tidak perlu bayar dan kamu dapat uang. Bayangin, melahirkan sama bidan itu malah dapat uang. Ingat nggak berapa? Kira-kira 5.000 dok. 5.000. 5.000 Australia. Sekarang kalau di kurs 50 juta. Ya. Hai there, kita jumpa lagi pada online educational series dari Hyandra yang kedua. Kali ini kita akan membagikan share pengalaman dari salah satu dokter di tim medis klinik Hyandra, yaitu Dr. Aza Maryam. Hi there. Welcome aboard. Thank you. Ya, jadi saya Dr. Karina, CEO dari Yayasan Hyandra Peduli dan Klinik Hyandra, yang akan menjadi host pada hari ini. Jadi kaku banget. Iya, jadi kaku banget. Padahal kita biasa setiap hari ngobrol-ngobrol gitu. Oke, sekarang sebelum kita mulai, saya mau ngingetin lagi kenapa sih sebenarnya acara Hyder ini kami buat. Hyder sendiri adalah singkatan dari Hyandra, Think, Educate, Research, and Enlighten. Maksudnya apa acara ini? Jadi kami berpikir waktu itu ya, bahwa kita itu bisa belajar dari setiap orang tanpa memandang jabatan, ya, maupun tingkat pendidikannya. Benar nggak? Setuju. Oke. Setuju banget. Baru segini udah agak aus. Jadi kita santai aja. Sekarang tentu akan saya undang narasumber kita pada hari ini. Dr. Aza ini sahabat saya dari kecil dan dia ini pernah tinggal selama 15 tahun di Australia dan lalu sempat juga bersekolah dan bahkan bekerja di sana ya, Dokter Aza ya? Betul, saya pernah sekolah dan kerja di sana dok. Padahal kita mana pernah ya kalau ngomong sehari-hari panggil dok. Oke, tapi ini acaranya kan acara Hyandra ya. Semi-resmi lah ya. Setengah resmi, setengah ngaco. Dalam arti santai aja. Ya, sekarang Dokter Aza, coba cerita deh. Kapan sih, inget gak? Kapan pertama kali kita ketemu? Atau kapan pertama kali kita kenal, umur berapa coba? Mungkin sekitar 5 tahun ya. Umur 5 tahun ya? Segitu ya kira-kira ya. Di sekolah belum sih kita waktu itu? TK belum ya? TK, mulai masuk TK ya. Mulai masuk, mau ya. masuk TK mau masuk kan? TK ya, kira-kira ya. Kita dulu suka main di jalan tuh. Baru, kesannya kita anak jalanan banget. Iya, gimana? Mau nggak mau kan kita tetanggaan juga, ya, jadi kita tetangga beda 5 rumah ya. Beda 5 rumah, terus kita juga temenan dari kecil, sekolahnya bareng, kan kita mau nggak mau terus menerus lah berinteraksi ya, gitu ceritanya ya dok. Dan kebetulan juga waktu SD itu 6 tahun ya kita 6 sekelas tahun ya. sekelas tuh ya. kita. Kebetulan SD-nya tuh nggak pernah dipindah-pindah kelas, jadi 6 tahun nih saya dan Dr. Aza stuck to each other. Tapi di situ ya kita mulai deket, mulai sahabatan. Tuh. Terus SMP masih satu sekolah SMP ya? SMP kita satu sekolah kan, tapi cuman kita nggak pernah satu kelas ya dulu ya. SMA baru kita misah. Ya, terus SMA misah. SMA misah, lalu kuliahnya kebetulan sama-sama ngambil kedokteran walaupun di universitas yang berbeda. Betul dong. Jadi lucu banget karena dulu waktu SD sih kayaknya kita nggak pernah ngobrolin ya kalau kita pengen jadi dokter. Setuju. Kita nggak pernah sampai pingin banget gitu ya. Terus tahu-taunya malah dua-duanya ambil kedokteran. Ambil kedokteran gitu ya. Aneh banget itu. Nah, jadi lucunya ya itu kuliah sama-sama kuliah kedokteran. Lalu gimana tuh ceritanya sampai terus pergi ke Australia? Saya tuh abis pas SKET ya, itu saya setelah lulus SKET saya nikah. Oh iya, waktu itu baru lulus SKET ya? Baru lulus SKET, belum dokter, saya nikah. Jadi saat itu saya berangkat ke Australia. Nah saat itu saya berpikir apakah diselesaikan apa tidak gitu kan ke dokter. Itu kira-kira 99 lah dok. 99 awal ya? Awal, 99 awal. Terus saya lulus, terus habis gitu saya nikah, terus mulailah itu. Apakah saya perlu untuk menyelesaikan dokter saya atau tidak? Itu pasti ada di pikiran begitu kan, karena kita
LDR lah ya sekarang istilahnya gitu kan. Terus tapi kok nggak nyelesain digebukin sekampung sih gitu kan. Jadi akhirnya dengan semangat berkobar-kobar, akhirnya saya menyelesaikan kedokteran saya. Yes, semangat dokter bos. aja. Akhirnya selesai juga ya. Akhirnya alhamdulillah. Dukungan dari teman-teman, keluarga, teman-teman dan keluarga juga pastinya. Ya, pasti dong. Iya, itu penting banget sampai bisa selesai gitu. Terus setelah selesai pindah beneran ya? Pindah saya ke di mana Australianya? Di Sydney. Di Sydney saya. Nice city. Iya, nice city. Pernah ke sana kan kita kan? Memanfaatkan ada rumah gratis di sana. Tiap ke sana pasti nebeng. Iya, pastinya lah. Kita kan juga temenan udah lama, pasti lebih seru ngobrol-ngobrol. Iyalah. Di rumah. Iya, kalau di hotel ngapain juga gitu ya. Ada sahabat lama jarang ketemu kan sejak pindah. Makanya. Nah, setelah nikah terus saya punya anak. Baru tuh kita mulai beradaptasi lah dengan dengan rutinitas di sana. Belum kerja ya? Belum kerja. Jadi mulai itu kita punya anak tuh. Terus walaupun saat itu saya masih sering bolak-balik tuh Dokter Karina ke Jakarta untuk istilahnya hubungan antara Indonesia Australia nggak lepas lah gitu, tetap erat gitu. Jadi saat itu saya masih ikut seminar kalau pulang ke Jakarta gitu. Iya, karena pulangnya juga lumayan ya, nggak waktu itu nggak sebentar banget. Jadi kita masih sering tuh ikut seminar pokoknya saya berurusan maksudnya terus menerus saya tuh berusaha untuk memanfaatkan waktu-waktu yang ada biar bisa. Jadi itu ngumpulin kredit point juga sih sebenarnya, untung juga. Waktu itu nggak kepikir bahwa suatu hari nanti tuh bakal berguna. Kredit point itu. Nah itu tuh yang patut digarisbawahi bahwa walaupun Anda berada di luar negeri, kalau misalnya memang seorang dokter ya, dan entah terpikir atau tidak untuk balik dan bekerja di Indonesia, kredit point itu penting banget ya untuk dikumpulin. Dan apalagi sekarang kan banyak online. Sekarang webinar kan di mana-mana. Betul. Jadi tinggal download aplikasi. Ada beberapa yang menyediakan for free untuk 1 tahun ya. Jadi kita bisa jawab pertanyaannya tuh kapan aja terus dapat SKP itu. Betul. Jadi itu tuh akan istilahnya mempererat lah hubungan Indonesia sama luar negeri gitu dan kan. mempertahankan kredit point itu sebagai seorang dokter. Betul, Dok. Nah terus kebayang nggak sih? Ya, karena di sana itu kan nggak ada asisten rumah tangga ya. Anak 2 kan? Kayak apa tuh ribetnya tuh? Kalau lihat Bali nggak kebayang sih. Kok bisa gitu kalau disuruh balik lagi jangan nggak mau. Gitu ya, kok bisa banget. Gimana ya caranya itu? Tapi ya alhamdulillah itu terlewati sih. Dengan banyaknya teman-teman yang datang, keluarga yang datang, kita juga suka pulang gitu. Jadi kayaknya tuh biasa aja sih, maksudnya bisa terlewati lah. Pas dijalanin sih pasti belum bisa ngomong kayak gitu ya. Saya inget banget, saya pernah tuh kesini, Dokter Azza tuh anaknya masih kecil-kecil ya. Terus seperti biasa saya nebeng nginep di apartemennya. Terus inget gak sih waktu itu anak mesti vaksin tuh? Ya ampun, itu ya. Saya tuh mikir, wow gitu gimana caranya. Tapi ternyata di sana tuh lucu ya, kemudahannya juga banyak Kemudahan di sana banyak Dok. Waktu itu vaksinnya di mana sih? Waktu itu saya dekat rumah tuh ada kayak center, dia khusus untuk community yang mau vaksin. Jadi itu community based itu untuk vaksin di situ gitu. Walaupun di Australia sih di mall juga bisa Dok. Iya, waktu itu pernah ke mall loh. Kita ke mall bawa anaknya Dokter Azza untuk vaksin, habis itu kita belanja. Scrollnya diisi barang belanjaan. Iya, jadi memang gampang banget sih untuk itu gitu. Jadi walaupun ada kesulitan gitu ya di sana, pasti kemudahan itu juga banyak gitu. Di sana memang walaupun bukan dokter yang vaksin, hanya tenaga medis yang bersertifikat ya Dok, itu tuh biasanya mereka itu lebih banyak untuk membantu
masyarakat. Ya gitu. memang sepertinya desain seperti itu ya. Desain seperti itu. Ya di Australia itu saya ingat banget dulu Dokter Aza kalau sakit tuh susah banget ketemu dokter spesialis, dan itu kan kayaknya nggak terjadi di kota besar di Indonesia ya. Terutama di Jakarta, ibaratnya kayak, hey perlu dokter spesialis nih, terus langsung pergi aja langsung ketemu kan bisa. Di sana kan susah banget nggak bakalan, dia tuh nggak bakalan kayak gitu, karena kan kalau di sana kesulitannya tuh harus bertahap dok. Jadi dari sini kita harus pergi dulu ke dokter umum. Nanti dokter umum yang menentukan apakah dia perlu apa enggak untuk berangkat ke dokter spesialis. Kalau nggak perlu ya mereka nggak akan spend a lot of money buat itu gitu. Jadi karena mahal banget dokter spesialis di sana ya. Terus ngantrinya juga banyak dok. Jadi kalau misalnya kita nggak urgent banget tuh bisa 3-4 bulan tuh nunggu. Kalau di sini ibaratnya ya udah butuh besok ke dokter spesialis, kalau memang ada biasanya sih janjian aja ya langsung, kecuali memang gitu. Rame banget dokternya, memang antri banget baru itu nggak bisa gitu dok. Terus saya ingat juga waktu itu ada cerita lucu nih, kalau di Indonesia kan kalau kita mau melahirkan kita itu tuh worry gitu dengan persiapan keuangan lah apa, biar gimana kan namanya punya bayi tuh ada budgeting ekstra ya. Nah ini ada cerita lucu, waktu itu justru saya tuh kagum-kagum karena dokter Aza melahirkan malah dapat uang gitu. Iya, kita di sana tuh emang mungkin karena sistem ya dok, sistemnya udah bagus banget. Jadi mereka itu kemudahan-kemudahan itu dibuat dengan memperbaiki sistem. Ya, jadi sistemnya tuh udah bagus banget. Kita mau ngelahirin di mana, kita mau ngerjain apa, kita sakit apa, alergi apa tuh riwayat tuh udah lengkap banget. Computerized kali ya, zaman dulu. Ya kalau zaman sekarang sih ya mungkin Indonesia beberapa tahun ke depan akan bisa sama kayak gitu sih dok. Terus kalau misalnya itu mereka itu juga menyediakan ahli-ahli bahasa buat membantu ya. Kalau kita kan orang Indonesia tuh pasti banyak banget gitu yang membantu. Nah karena kebetulan saya punya permanent resident, jadi waktu saya mau ngelahirin tuh di sana saat itu saya ditanyain mau sama dokter atau mau sama midwife, yaitu bidan lah ya gitu. Nah saya tanya dong, karena saya juga pendidikan kedokteran di sini, saya nanya kalau dokter gimana gitu. Wah kalau dokter ibu harus bayar sekian. Aduh mahal juga ya, mahal gitu kan. Dalam Australian dollar gitu ya. Terus saya tanya juga, gimana kalau misalnya saya lahirin sama bidan? Kalau ada apa-apa, dokter spesialis juga akan datang gitu. Tapi kamu tidak perlu bayar dan kamu dapat uang. Bayangin, melahirkan sama bidan itu malah dapat uang. Ingat nggak berapa? Kira-kira 5.000 dok. 5.000? 5.000 Australia. Sekarang kalau di kurs 50 juta? Ya. Wow, per anak. Dan kalau nggak salah dapat tunjangan lagi ya habis itu ya? Dapat dok di situ. Jadi emang kalau di Australia itu karena kita PR, jadi tunjangan anak itu banyak banget. Kalau misalnya kita tuh setelah vaksin misalnya gitu. Jadi ibu-ibu kan kewajiban ya ngurus anak setelah vaksin tuh rewel segala macam. Kalau di sana dapat duit malah. Gitu. Jadi biar tenang dan saya rasa itu memang teknik mereka untuk membuat semua orang vaksin gitu, karena kalau enggak kan uangnya dapat mereka. Gitu. Untuk jadi pancingan juga ya, pancingan ya, jadi mereka akan datang karena akan dapat uang. Gitu, walaupun itu sih bukan yang pertama sih gitu. Bukan yang utama lah maksudnya. Kalau yang ngerti bukan yang utama, tapi buat yang nggak ngerti ya mungkin yang dikejar sebenarnya uangnya. Alhamdulillah anaknya jadi divaksin kan. Ya, sanggup untuk periksa tiap bulan ke rumah sakit, atau bisa mereka datang ke rumah gitu. Home care gitu. Jadi mereka bawa perlengkapannya sampai cap-capnya gitu. Ya, terus mereka datang, terus mereka akan ngecekin gitu. Gimana tuh kehamilannya, lalalanya, panjang gitu. Itu semua terrecord ya, jadi misalnya harus ke rumah sakit pun record itu ada semua ya. Recordnya ada semua. Jadi sistemnya bagus banget. Sistemnya bagus banget gitu. Dan setelah anak-anak lahir misalnya, kalau kita lupa vaksin tuh ada yang nelpon dok. Lupa vaksin ada yang nelpon. Iya, jadi mereka akan ngingetin gitu.
halo ini udah tanggal segini loh, gitu. Udah harusnya vaksin. Udah harusnya vaksin, gitu. Untuk Negara pap smear juga dok. Iya. Bukan cuma untuk anak ya, maksudnya untuk ibunya, orang dewasa, untuk ibunya, tuanya, untuk orang tua tuh kita tuh dapat fasilitas yang sama gitu, dan semua terrecord gitu. Nah, jadi abis punya anak nih, Dokter Aza terus memutuskan untuk sekolah ya waktu itu saya ya. sekolah Berarti waktu itu udah berasa udah settle ya, maksudnya anak udah pegang. Alhamdulillah gitu. Sih iya sih. Jadi toh di sana juga kalau urusan anak ya, karena mereka mementingkan anak banget dan keluarga banget gitu ya. Jadi memang di sekolah-sekolah itu disiapkan kayak childcare. Di sekolah-sekolah ibunya. Sekolah-sekolah ibunya ada childcare dan memang mereka itu mendukung banget buat orang tua sekolah. Iya. Jadi memang kalau di sana tidak ada batasan umur untuk orang yang mau sekolah. Pokoknya kalau udah mau tuh udah hebat banget gitu. Sampai niatnya aja udah dihargain banget. Sampai saya pernah ketemu seorang profesor yang mengajar bahasa Indonesia. Saya tanya, Prof, umur berapa murid tertuanya? 98 dok. Ya Allah. Dia bilang kalau misalnya dia nggak belajar, dia akan semakin cepat pikun. Bener juga sih. Iya, jadi 98 tahun kita aja belum tentu nyampe ya umur segitu. Jadi memang mereka diapresiasi untuk sekolah. Hebat gitu. banget. Hebat, mereka memang begitu. Jadi nggak ada batasan usia. Asal mau sekolah tuh mereka mendukung. Ambil apa dok? Saya ambil Diploma of Pathology Testing dok. Waduh, itu aja ya jujur ya, di Indonesia aja susah banget. Ini di Australia pas saya pakai bahasa Inggris pula. Luar biasa Dokter Aza, I'm proud of you. I'm proud of myself. You should. Itu susah banget pasti. Ya, alhamdulillah sih dok, terlewati ya dok. Maksudnya itu bisa menjadi ilmu walaupun di sini kan gelarnya nggak bisa pakai juga gitu. Harus ada persamaan kali ya kalau di sini ya. Mungkin ya dok, saya juga kurang tahu. Tapi biasanya di sini tuh kita tuh lebih harus sekolah-sekolah yang lain dulu biar bisa mendapatkan gelar itu dok. Kayaknya sih harus ada persamaan juga. Biasanya sih begitu. Jangan-jangan suatu hari kita urus bisa juga nih. Ya who knows. Ya. Terus habis sekolah, Pintau 1 nih. Mahal banget gak sih sekolah di sana? Saya belum pernah sekolah di luar negeri. Pernah velo tapi for free. Saya waktu itu kebetulan karena saya PR dok. Balik lagi. Semua tuh karena alhamdulillah saya ada PR. Jadi sekolah itu saya dihitung sebagai warga sana. Gitu. Bukan international student gitu. Karena kalau international student biayanya pasti akan jauh lebih mahal. Kebayang gitu. sih, kebayang. Jadi ada per subjek ya. gitu dok. Per subjek kalau itu biasanya per subjek. Jadi bayangin kalau international student itu pasti biayanya mahal banget, tapi Dokter Aza ini alhamdulillah permanen residen di Australia dan masih ada ya sampai sekarang. Alhamdulillah masih ada dok. Bahkan karena anak-anaknya lahir di sana, sekarang hitungannya dual kewarganegaraan ya. Anak-anak iya, anak-anak masih bisa dapat 2 karena kan belum 18 dok. Iya, nanti 18 harus milih ya. Harus milih 18. Okay. Nah terus habis sekolah, terus Dokter Aza kerja nih. Kerja di mana tuh dok? Saya kerja di Douglas and Limor Pathology di Sydney. Iya, di lab pathology. Kebetulan saya dapat satu ruangan yang saya pegang sendiri di dalam medical practice gitu. Jadi alhamdulillah tuh saya waktu itu bisa masuk di situ. Ya, gitu. Itu gede banget kan kalau nggak salah ya? Gede sih lab yang sangat besar gitu di Australia. Itu termasuk salah satu terbesar di sana. Ya, karena waktu jalan-jalan ke Australia tuh saya berapa kali lihat sambil jalan tuh lab itu tuh cabangnya banyak banget, ada di mana-mana di Australia. Betul. Nah, terus bedanya apa sih? Kan sekarang kan jadi tahu nih ya. Kerja di sana. Terus sampai suatu titik saya minta tolong Dokter Aza untuk kembali ke Indonesia, kebetulan pas keluarganya juga menginginkan beliau kembali. Nah, terus apa sih bedanya kerja di sana sama kerja di sini? Kalau kerja di sana itu kita tuh kerja sendiri dok. Gimana tuh maksudnya? Jadi dari mulai awal kita interview, kita tuh udah ditanyain,
karena saya bawa ijazah dokter kan dari sini, dia tanya, kamu punya ijazah apa aja? Saya bawa aja semua ijazah yang saya punya. Oke. Jadi saya paling panjang tuh, maksudnya saya pernah sekolah ini, sekolah itu gitu. Kaget gak sih mereka? Kaget, Wah, banyak banget gitu. ijazahnya. Mereka gitu. juga udah bilang sih, mereka nggak akan bisa bayar saya sebagai dokter. Saya bilang, tapi kan saya punya ijazah yang lain gitu. Nah mereka terus bilang, oke, kalau kayak gini, apakah kamu mau kerja di sini sendiri gitu? Pekerjaan ini adalah mulai dari angkat sampah sampai ngurusin semua pasien gitu dok. Jadi dari buka pintu lab jangan-jangan kita saya yang bawa kunci sih dok. Kita buka gitu terus beberes dulu dong berarti? Enggak sih dok. Jadi semua ruangan yang saya masuk harus siap untuk dimasuki baik saya atau orang lain. Oh, jadi itu diberesinnya pas pulang? Pas pulang. Jadi pas saya pulang, jadi kalau saya pagi datang tuh udah banyak antrian dok. Jadi nggak mungkin sempat saya beres-beres. Jadi saya beres-beresnya setelah saya udah mau selesai, saya beres-beres. Habis itu saya pulang, udah rapi. Besok pagi karena kalau saya telat 5 menit aja udah pasti udah banyak yang telepon ke medical center untuk bilang telat mana nih orangnya telat gitu. Emang mereka on time banget gitu ya. Jadi nggak bisa main-main lah. Iya, gitu. jadi semua ruangan diberesin sama yang duduk di ruangan itu, yang megang ya. Oke. Sampai sampah pun harus kita yang buang dok. Iya. Jadi tiap hari kita harus buang sampah keluar sendiri gitu kan. Semua harus kita rapiin. Karena kemungkinan kita dipindah keesokan harinya ke tempat lain sangat mungkin. Karena kan mungkin tempat lain yang butuh orang lebih banyak hari itu dan tempat itu mungkin atau tutup atau apa itu akan cabang gitu. lain maksudnya. Cabang lain karena kan mereka punya cabang di setiap suburb ya biasanya gitu. Nah, ngomongin soal sampah nih, sampah di laboratorium kan relatif sebenarnya berbahaya karena kita akan main dengan darah manusia gitu ya, cairan tubuh manusia. Terus gimana tuh waktu itu ngelindungin dirinya gitu? Kebetulan di sana itu perlindungan terhadap kami pekerja itu bagus banget sih dok. Makanya itu yang bisa saya adaptasikan di sini. Contoh-contoh apa nih? Contoh soalnya di sini juga dilakukan. Ya kayak misalnya jadi sebelum kita kerja, sebelum kita masuk tuh semua pegawai, semua pekerja itu harus vaksin dok. Ya. Nah, di klinik ini diadopt juga di klinik ini kita kerjain ya dok, alhamdulillah gitu. Karena kan kita berhadapan dengan orang medis dan, kan, nanti ada kena darah lah, kena cairan tubuh cairan tubuh dan kita nggak tahu orang itu punya apa kan penyakitnya. Jadi nggak kita melulu semua bisa diperiksa. Ya, jadi kita protect ourselves aja lah gitu. Ya itu vaksin berkala itu juga diterapkan sih di sini kebetulan ya karena biar gimana kan kita juga ingin yang nggak hanya pasiennya dong yang aman, tapi tenaga kerjanya tentu harus aman juga. Setuju banget. Ya. Terus ada satu hal sih sebenarnya yang saya ingat. Jadi waktu Dr. Aza kembali ke Indonesia tuh sebenarnya belum zamannya akreditasi gitu, baik GCI. rumah sakit ya GCI ya, akreditasi internasional namanya GCI untuk rumah sakit maupun untuk klinik, apalagi untuk klinik gitu. Sekarang rumah sakit udah harus akreditasi. Tapi klinik tuh kabarnya nanti tahun depan 2021. Ya. Jadi ada beberapa hal sebenarnya yang kami justru belajar nih dari Dr. Aza. Jadi diterapkan di klinik ya? Diterapkan di klinik udah sejak lama dok. Iya. Mungkin 7 tahun yang lalu ya. Iya. Nah itu kami belajarnya dari pengalaman Dr. Aza waktu di laboratorium di sana. Contoh satu atau dua. Apa? Jadi kalau di sana semua penulisan nama pasien semua itu dikonfirmasi. Ya, ke jadi pasien. Misalnya kita ambil darah nih ya. Ambil darah gitu ya. Kan ditulis tuh namanya tuh di tabungnya Di tabungnya itu tuh harus kita konfirmasi ke pasien bahwa itu adalah nama dia gitu. Ya. Dibacain atau pasiennya juga disuruh? Pasiennya harus baca dok. Pasiennya harus bisa membaca itu ya? Atau kalau misalnya sulit keluarganya biasanya keluarganya. Atau kalau misalnya ada tuh beberapa orang yang takut sama darah, mereka percaya sama kita gitu. Nah, kita yang harus tanda tangan bahwa kita membacakan untuk mereka gitu. Jadi nggak ketuker lah ya? Ya nggak ketuker. Nah itu juga kita terapkan kan di sini dok. Dan
seiring berjalannya waktu, pasien kita tambah banyak, kita mulai memakai kode-kode tuh dok di sini. Nggak cuma nama, tapi ada kode tambahan. Tapi ada kode tambahan, seperti stiker, itu kan kita tambah. Stiker berwarna ya, jadi stiker berwarna. Satu pasien itu satu warna, biasanya dari depan ke belakang. Misalnya dokter Aza periksa, ambil darah lah di sini untuk diproses untuk jadi PRP misalnya, dapat stiker warna orange, ya dari depan sampai belakang tabungnya dokter Aza tuh akan berwarna balik orange. Lagi. Tabungnya tuh ada stiker orange gitu. Nah, itu double protection ya namanya. Triple kayaknya. Triple kayaknya. Dibacain juga, diliatin juga, dikasih stiker juga. Nanti pas mau dikasihin, diliatin lagi juga ke pasien ya, namanya dibacain lagi. Betul dok. Ya itu kan keamanan untuk pasien dan untuk kita. Itu feel safe ya dok. Iya, karena biar gimana kan semua harus sesuai standar yang baiknya adalah standar nasional ya. Ya pastinya. Ya. Alhamdulillah dokter Aza pernah bekerja di luar negeri dan pengalamannya bisa kita adopt di sini. Nah ini udah menuju ke penghujung 30 menit ya. Untuk pemirsa yang sedang lihat tayangan kami di Instagram Live kali ini, mungkin ada yang terlambat melihatnya, bisa nanti melihat rekaman dari acara ini di YouTube di Hyandra Channel. Dan jangan lupa tentu untuk like and subscribe channel kami ini supaya Anda tidak ketinggalan lagi tayangan-tayangan kami berikutnya. Itu. Sebelum kita tutup, Dokter Aza ada tambahan nggak? Pesan-pesan. Sebenarnya sih saya paling takut loh kalau saya di posisi Dokter Aza tuh saya ditanya begitu tuh kayak pesan terakhir, kesimpulan, take home message. langsung wow, apa ya gitu. Kalau menurut saya semua pengalaman-pengalaman yang baik itu pasti akan bagus untuk kita terapkan di sini dok. Iya. Gitu. Setuju. Ya, jadi dan itu akan mengembangkan Hyandra jauh lebih baik lagi ke depannya. Jadi benar ya, kita adakan acara Hyder ini untuk berbagi pengalaman, untuk sama-sama saling belajar. Karena apa? Pengalaman semua orang itu nggak ada yang pernah sia-sia sebenarnya ya. Betul. Sebenarnya mau baik mau nggak baik, kalau kita belajar dari situ sih nggak ada yang sia-sia. Pastinya. Ya. Kalau nggak baik ya jangan diikutin. Gitu. Tentunya. Oke, jadi sekian tayangan kami pada hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Saya Karina dan Dokter Aza dari Klinik Hyandra dan Yayasan Hyandra Peduli pamit dulu. Sampai jumpa lagi di tayangan Hyder yang berikutnya. Bye there. Bye there. We dancing,